Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شكير عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dalam bulan yang penuh berkah ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga Ramadan kali ini benar-benar Ramadan yang membuat kita semakin berkualitas. Kualitas pribadi kita berkaitan dengan persoalan ibadah, alhamdulillah bertambah. Kualitas pribadi berkaitan dengan akhlak, alhamdulillah bertambah. Kualitas pribadi dan keluarga dalam persoalan menata kehidupan hari esok, insya Allah semakin bagus. Jemaah yang dirahmati Allah, selalulah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doanya orang yang berpuasa. Para hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan bacaan dan kajian Quran kita masih di surah Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-158 sampai dengan 162. Pada ayat yang ke-158 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamar, maka barang siapa yang melakukan ibadah haji, mengunjungi Baitullah, atau dia berumrah, fala junaha alaihi ayyattawafa bihima, maka tak berdosa baginya bahwa dia melakukan sa'i pada kedua tempat itu. Wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Siapa yang melakukan amalan-amalan tatawwu' yang baik, maka sesungguhnya Allah Maha pandai bersyukur, lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, apa itu Safa dan apa itu Marwah? Ulama kita menyatakan bahwa kata Safa itu adalah merupakan pecahan dari kata Safa yasfu, yang diartikan dengan khalasa minat turabi wattin, yaitu bersih dari tanah dan pasir. Jadi as-safa itu artinya sesuatu atau tempat yang bersih dari pasir ataupun tanah.
Sedangkan marwah yaitu al-hijaratus sighar allati fiha lin, yaitu batu-batu yang kecil yang dia itu sifatnya agak lunak. Batu-batu yang kecil yang agak lunak, itulah marwah. Kedua tempat ini Allah nyatakan min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah. Pertanyaannya yang kedua adalah, apa yang dimaksud dengan syiar? Ulama kita juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sya'air, mufradnya syiar, adalah mawadi'ul ibadatih, yaitu tempat-tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinyatakan pula bahwa yang dimaksud dengan asy-syiar yaitu al-alamah, yaitu tanda-tanda yang Allah berikan, tempatkan di dunia ini, dan tentu tanda itu punya makna tertentu bagi manusia. Jemaah yang dirahmati Allah. Ada pula yang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan marwah adalah al-hijaratus saud, yaitu batu yang berwarna hitam. Dan ini bisa kita lihat, jemaah sekalian, bagi mereka yang melakukan sa'i dari Safa dan Marwah, masih ada batu yang asli dari Safa dan Marwah itu. Artinya bahwa bukit Safa dan Marwah masih ada di antaranya yang belum dimarmer, sehingga masih kelihatan batunya yang asli dan dia berwarna hitam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berkaitan dengan kedua tempat ini, Safa dan Marwah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yattawwafa bihima." Barang siapa yang melakukan ibadah haji ke Baitullah atau dia berumrah, maka tak berdosa baginya bahwa dia sa'i pada keduanya. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala ini turun disebabkan karena sebahagian sahabat merasa keberatan mengerjakan sa'i di kedua bukit ini, karena tempat itu bekas tempat berhala, dan di masa jahiliyah pun tempat itu digunakan sebagai tempat sa'i. Riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana fil jahiliyati syayatin." Di masa jahiliyah itu ada syaitan-syaitan ta'ziful laila kullah. Dia bernyanyi sepanjang malam. Bainas Safa wal Marwah, di bukit Safa dan di bukit Marwah. Wa kana bainahuma alihah. Dan di kedua bukit itu ada berhala-berhala sembahan. Falamma zahara al-islamu qala al-muslimin. Tatkala Islam semakin berjaya, maka orang-orang muslim berkata, "Ya Rasulullah, la natufu baina Safa wal Marwah." Wahai Rasulullah, kami tidak tawaf antara Safa dan Marwah, fa innahuma syirkun, karena di kedua bukit itu ada hal-hal yang bernuansa syirik. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini, faman hajjal baita aw i'tamara
fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Riwayat yang lain yang dikemukakan oleh Sya'bi, beliau berkata, kana ala safa fil jahiliyati sanamun. Dulu di masa jahiliyah di Bukit Safa itu ada sebuah patung yusamma yang diberi nama Isafa. Wa 'alal marwati sanamun, dan juga di atas Bukit Marwah ada juga sebuah patung yusamma yang dinamakan Nailah. Fakanu yamsahunahuma idza tafu. Mereka orang-orang Arab jahiliyah itu kalau mereka tawaf, mereka sa'i di kedua bukit itu, mereka senantiasa membasuh, menyapu kedua patung itu. Famtana'a al-muslimuna minat tawafi bainihima. Maka kaum muslimin itu menahan diri untuk sa'i di kedua bukit itu. Min ajli zalik, karena keadaan yang seperti itu. Ya, di kedua bukit itu orang-orang jahiliyah melakukan perbuatan-perbuatan syirik, karena dulu di bukit itu, di masing-masing bukit itu ada patung. Kemudian tentu kedua patung itu dihilangkan dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan firman Allah pula, inna safa wal marwata min sya'airillah. Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, wa qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawafa bainahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensunnahkan untuk tawaf di kedua bukit itu. Falaisa li ahadin ayyatruka at-tawafa bainihima. Maka tak boleh siapapun juga untuk meninggalkan tawaf di antara kedua bukit itu. Meninggalkan sa'i, tidak boleh siapapun juga untuk tidak bersa'i di kedua bukit itu. Al-Quran menyatakan tawaf karena sa'i yang dilakukan oleh mereka yang melakukan ibadah haji ataupun umrah itu senantiasa berputar-putar antara Safa, Marwah, kembali ke Safa, kembali ke Marwah, itu dilakukan 7 kali. Jemaah yang dirahmati Allah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat itu, beliau menyatakan, Rasulullah bersabda, is'au, sa'ilah kalian, fa innallaha kataba alaikumus sa'ya, karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi kalian untuk sa'i. Hadis riwayat Daraqutni. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengapa ini mesti dilakukan oleh para haji, mereka yang melakukan ibadah haji atau mereka yang melakukan ibadah umrah? Karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkaitan dengan ibadah haji maupun umrah, Rasulullah SAW memberi frame bahwa keseluruhan ibadah itu hendaknya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian. Artinya jemaah sekalian, bahwa dalam melakukan ibadah haji dan umrah hendaknya tidak menyimpang dari tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa keseluruhan ibadah haji dan umrah hendaknya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya pada ayat yang ke-159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab
ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk min ba'di ma bayyannahu linnas, sesudah kami jelaskan apa yang kami turunkan itu, kami telah jelaskan kepada manusia fil kitab, di dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan juga mereka dilaknat oleh para tukang laknat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah ancaman bagi orang-orang yang mengetahui tentang sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah Allah itu, keterangan Allah itu disembunyikan, tidak disampaikan dengan pertimbangan-pertimbangan baik yang berkaitan dengan perasaan maupun berkaitan dengan logika berpikirnya dia. Sehingga hal-hal yang mesti disampaikan tidak disampaikan. Maka mereka inilah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pula dilaknat oleh mereka yang melaknat. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah, tentang persoalan pengetahuan hal yang kita ketahui, jika sekiranya itu harus disampaikan kepada manusia, maka tentu tak bisa disembunyikan. Tinggal persoalannya adalah bagaimana kita mencari kosakata yang baik, yang bijaksana di dalam menyampaikan kebenaran itu. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dakwailah manusia itu ke jalan Allah dengan cara yang hikmah, bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan memberikan peringatan yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ini tentu berkaitan dengan persoalan akidah, persoalan akhlak, berkaitan dengan persoalan akhlak. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'an. Bukan orang yang beriman yang tutur katanya menikam hati, sangat tajam, membuat orang benar-benar tersinggung, menikam hati. Walal la'an. Bukan juga orang yang beriman yang tutur katanya suka melaknat. Jadi yang namanya dakwah, sekali lagi, tidak bisa lepas daripada nilai-nilai akhlak, dan al-hikmah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, tentu ini adalah merupakan akhlak yang terpuji. Kita kembali jemaah sekalian, pentingnya menyampaikan kebenaran atau kebaikan. Bahkan kalau ada orang yang ditanya tentang sesuatu, lantas dia sembunyikan jawaban dari pertanyaan itu, maka inilah ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui, dia ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui, fakatamahu, tapi dia sembunyikan, aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin min nar. Allah akan memborgol dia di hari kiamat nanti dengan borgol dari api neraka. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, ini hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Amr bin As, dan hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, jemaah sekalian dirahmati Allah, ya. Dalam hadis yang lain dijelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan
wa yal'anuhumul la'inun. Al-la'inun. Siapa itu al-la'inun? Ya. Di sini hadis yang waqala al-Barra bin Azib wa Ibnu Abbas, berkata Barra bin Azib dan Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan al-la'inun, mereka-mereka yang melaknat itu adalah kullul makhluqat ma'ada ats-tsaqalain, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala selain ats-tsaqalain. Ats-tsaqalain itu apa? Yaitu al-jin wal ins, jin dan manusia. Wa dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yang demikian itu disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kafiru, orang kafir itu, idza duriba fi qabrihi, apabila dia dipukul di dalam kuburannya, dia mengalami siksa kuburan, dia dipukul habis-habisan, fasaha, lantas dia berteriak, sami'ahul kul illa tsaqalain, semua makhluk itu mendengarkan teriakannya kecuali tsaqalain. Wa la'anahu kullu sami', wa la'anahu kullu sami', dan semua yang mendengarkan teriakan itu akan memberikan laknat kepada si kafir yang disiksa di dalam kuburannya. Jadi ats-tsaqalain yang tidak mendengarkan itu adalah, yang dimaksud adalah al-jin, kemudian wal ins, dan juga manusia. Namun pendapat lain-lain mengatakan ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah yaitu al-malaikah, ya, yang melaknat itu adalah al-malaikah, para malaikat, wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman, dan yang ketiga dawabul ar, seluruh binatang, hewan, ternak yang ada di muka bumi ini. Mereka semua melaknat orang-orang yang menyembunyikan penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Alkitab dan di dalam petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu ada penyebab, ada motivasi mengapa mereka itu menyembunyikan, ya, penjelasan-penjelasan yang Allah sudah jelaskan dan Allah perintahkan untuk disampaikan. Mereka sembunyikan, tidak disampaikan. Maka berbagai macam motifnya, tentu bisa saja berkaitan dengan persoalan takut kehilangan pengikut, bisa saja berkaitan dengan persoalan keuangan, ya, atau yang lain-lainnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tentu tidak meridhai hal yang seperti itu. Karenanya, jemaah sekalian, berkaitan dengan persoalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ini mesti dijelaskan kepada seluruh manusia. Apakah manusia itu suka atau tidak suka? Maka tentu manusia ini sepenuhnya harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Alal mar'il muslimi sam'u wa ta'atu fi ma ahabba au kariha." Wajib hukumnya setiap muslim untuk mendengarkan dan mentaati semua perintah Allah, apakah dia suka atau dia tidak suka perintah itu. Illa ayyu'mara bima'siyatin, kecuali kalau dia diperintah melakukan kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ata fi ma'siyatillah, maka tak boleh didengar segala perintah yang menjurus kepada pendurhakaan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang lain yang perlu diperhatikan bagi setiap dai, yaitu orang-orang yang menyampaikan, ya, hal-hal yang perlu disampaikan. Setiap dai
yaitu orang yang menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Pernyataan Ali bin Abi Thalib rahimahullah, beliau menyatakan khatibun nasa biqadri uqulihim. Dakwai manusia itu sesuai dengan kadar akalnya. Mengapa demikian jemaah sekalian? Sebab kalau dakwah itu tidak sesuai dengan kadar akal seseorang, maka bisa saja orang itu mendustakan kebenaran. Atau dia tidak faham terhadap dakwah yang disampaikan yang tidak selaras dengan akal mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-160 Allah Subhanahu wa taala menyatakan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Kecuali mereka yang bertaubat kemudian memperbaiki keadaan yang terjadi akibat dia menyembunyikan penjelasan-penjelasan yang harus disampaikan kepada manusia. Wa bayyanu, dan dia menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di waktu lampau. Faulaika atubu alaihim. Maka kata Allah, mereka itulah yang aku terima taubat mereka. Wa anat tawwabur rahim. Saya, kata Allah, adalah yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Jadi mereka yang melakukan kesalahan besar, yaitu menyembunyikan penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka ingin bertaubat, maka nanti taubat mereka diterima oleh Allah kalau 3 hal ini mereka jalankan. Yang pertama adalah benar-benar mereka mengakui, meyakini bahwa yang mereka lakukan di masa lampau itu menyembunyikan penjelasan-penjelasan Allah itu adalah kesalahan. Dia meyakini bahwa itu kesalahan. Yang kedua, seluruh dampak yang terjadi, akibat yang terjadi karena dia menyembunyikan kesalahan itu, maka akibat buruk itu harus dia perbaiki. Harus dia perbaiki. Kemudian setelah itu, yang ketiga, wabayyanu, dia menjelaskan kepada orang yang pernah dia rusak akibat dia menyampaikan, dia tidak menyampaikan, atau dia menyembunyikan hal-hal penjelasan yang mesti disampaikan itu, maka dia harus menjelaskan bahwa apa yang dilakukan yang lalu itu adalah sebuah kesalahan dan yang benar ini adalah yang seperti ini. Kalau 3 hal itu dia lakukan, barulah tobat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada kasus seseorang yang karena terpengaruh dengan tipuan duniawi, kemudian dia menjadi murtad. Setelah itu dia berusaha untuk memurtadkan orang-orang lain. Dia berusaha memurtadkan orang-orang lain. Maka kalau yang bersangkutan ini sadar akan kekhilafannya, dia pengen masuk kembali ke dalam agama Islam, maka kewajibannya adalah dia harus mengislamkan kembali orang-orang yang dulu dia murtadkan. Tentu dengan memberi penjelasan kepada mereka bahwa apa yang dia lakukan yang lalu itu adalah hal yang salah. Hal yang salah. Tentu ini tidak mudah. Tentu tidak mudah. Disebabkan karena kesalahan yang dia lakukan adalah juga kesalahan yang besar. Kesalahan yang bisa
menyebar di tengah-tengah masyarakat. Akibat dia menyembunyikan kebenaran. Sehingga dia bergelut dalam hal yang salah. Dan dia berusaha untuk mempengaruhi orang melakukan pula hal yang salah tadi. Kalau dia bertobat, kemudian dia memperbaiki keadaan, lantas dia menjelaskan perbuatan salahnya yang dulu, barulah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-161 dan 162, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikah wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, kemudian dia mati, dan dia mati dalam kekafiran, ulaika alaihim la'natullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikah, para malaikat pun juga melaknat mereka. Wan nasi ajma'in, dan manusia secara keseluruhannya. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azab, tidak diringankan sedikit pun juga azab yang bakal menimpa mereka. Walahum yunzarun, dan mereka tidak akan pernah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sudah jelaskan pada pertemuan kita yang terdahulu di awal-awal surah Al-Baqarah tentang siapa itu orang kafir. Kafara yakfuru itu bisa berarti menutup diri dari kebenaran, dari hidayah. Yang kedua, kafara yakfuru itu juga berarti dengan ingkar. Mereka yang tidak mau menerima kebenaran, mereka yang mengingkari kebenaran, kafir. Dan kalau mereka mati dalam kekafiran, maka jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alaihim la'natullah, Allah melaknat mereka. Wal malaikah, para malaikat juga. Wan nasi ajma'in, dan manusia secara keseluruhannya. Selanjutnya, mereka pasti di neraka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhumul azab, tidak akan pernah diringankan azab terhadap mereka. Walahum yunzarun, dan mereka tidak akan pernah diperhatikan, dilihat-lihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada terkadang kalimat yang salah dan menggelikan. Kadang-kadang kita mendengar atau orang menyampaikan ketika ada orang kafir meninggal, maka dipakai istilah di depannya itu almarhum. Telah meninggal dunia, almarhum, disebutkan namanya si kafir tadi itu. Ini pemakaian kata yang salah tentu. Almarhum itu artinya orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara pada ayat ini, orang kafir itu tidak dirahmati oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, mesti kita waspada. Jangan sampai kita terpengaruh dengan adanya propaganda tersebut. Sering ditulis atau diucapkan, ditulis baik di koran ataupun di mana, ya, ucapan duka, ya, lantas di situ tertulis almarhum, lantas nama dari yang bersangkutan. Sekali lagi,
ini adalah kesalahan yang besar. Karena almarhum itu tentu hanya ditujukan bagi mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan kata laknat? Laknat. Tadi kita sudah jelaskan bahwa laknat itu ya pada ayat yang terdahulu, yaitu bahwa yang dimaksudkan dengan laknat ayat itu adalah ay yatabarra'u minhum wa yab'aduhum min thawabih, bahwa Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari mereka dan mereka jauh. Allah jauhkan mereka dari ganjaran-ganjaran atas kebaikan yang mereka lakukan. Jadi mereka yang dilaknat oleh Allah meskipun punya perbuatan baik, tetapi tak ada balasan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama juga menjelaskan yang dimaksud dengan laknat di sini adalah fal-la'natu minal ibad, yakni at-tardu. Laknat bagi seorang hamba, bagi manusia itu adalah at-tardu, diusir dia. Diusir. Wa minallahil adab, dan dia akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah laknat. Dia dijauhkan. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena dijauhkan dari rahmat Allah, maka dia dekat dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diusir dari Allah, diusir oleh Allah, dan dia akan mendapatkan azab. Wa minallahil azabu, dan dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, wan nasi ajma'in ulaika yal'anuhumullahu ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Seluruh manusia itu juga melaknat si kafir tadi. Di sini ada tinjauan jemaah sekalian, ya. Fa in qila, dinyatakan fa in qila, maka jika dikatakan laisa yal'anuhum jami'un nas, manusia secara keseluruhannya, ada pernyataan yang mengatakan secara keseluruhannya manusia ada di antaranya yang tidak melaknat dia. Lianna qaumahum la yal'anunahum, karena pengikut mereka, kaum mereka, keluarga mereka, suku mereka tentu tidak melaknat si kafir tadi. Maka pernyataan ini ada 3 jawabannya. Yang pertama, annal la'nata min aktsarin nas, bahwasanya laknat yang terlontar dari banyaknya manusia, yutlaqu 'alaiha la'natun nasi, maka laknat kebanyakan manusia inilah yang dipegangi, yang mengalahkan laknat yang orang-orang yang sedikit. Jadi kelompok manusia yang banyak yang melaknat ini yang mengalahkan kelompok sedikit tadi. Dan diambil kaidah bahwa yang banyak, kelompok yang banyak itu lebih dominan atas yang sedikit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, qala Suddi, berkata Suddi rahimahullah, kullu ahadin yal'anu zalim, tiap-tiap orang itu tentu melaknat orang yang zalim. Setiap orang tentu melaknat si pelaku zalim. Wa idza la'ana al-kafiru zalima faqad la'ana nafsahu. Dan apabila ada seorang kafir melaknat orang yang zalim, ada kafir melaknat yang zalim, maka tentunya si kafir ini telah melaknat dirinya sendiri. Karena tanpa dia sadari ataupun dia sadari, dia juga zalim. Kafir melaknat orang lain yang zalim, maka laknatnya juga kembali kepada dirinya. Yang ketiga jemaah sekalian, qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah rahimahullah,
Al-muradu bihi, yang dimaksudkan dengannya adalah yaumul qiyamati yal'anuhum qaumuhum ma'a jami'in nas. Pada hari kiamat nanti, kaum mereka itu melaknat mereka, melaknat si kafir ini, wa jami'un nas ma'a jami'in nas, bersama dengan banyaknya manusia-manusia yang lain. Jadi kaumnya sendiri melaknat mereka bersama dengan manusia-manusia yang lain. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 25. Allah nyatakan, "Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'duhum bi ba'd." Kemudian pada hari kiamat nanti sebahagian mereka mengatakan, mengkafirkan sebahagian yang lain. Wa yal'anu ba'dukum ba'da, dan sebahagian kalian melaknat sebahagian yang lainnya. Jadi mereka nanti saling melaknat pada hari kiamat nanti. Jemaah yang dirahmati Allah. Karenanya ini hendaknya menjadi bahan pelajaran bagi kita semua. Tentu seorang mukmin tidak mungkin bercampur, menggabungkan diri dengan orang kafir. Tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin kebaikan bercampur dengan keburukan. Tidak mungkin. Ini yang menjadi perhatian kita. Ya, sekali lagi, sikap seorang mukmin menempatkan dirinya pada tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada orang yang mengaku diri mukmin tetapi dia menempatkan dirinya bergabung bersama dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis beliau menyatakan, "La takunu aunash syayatin ala akhikum." Jangan kalian menjadi orang yang membantu syaitan di dalam menzalimi saudara kalian. Jangan kalian membantu syaitan di dalam menganiaya, menzalimi saudara kalian. Jemaah sekalian, syaitan itu ada dua, sesuai dengan pernyataan Allah dalam surah An-Nas, yaitu minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Jangan kalian, hai orang yang beriman, membantu syaitan, apakah syaitan jin atau syaitan manusia, dalam menzalimi saudara kalian. Ini artinya bahwa dia terperangkap ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kedekatannya dengan si zalim, kedekatannya dengan si kafir, akan bisa merubah eksistensinya dia sebagai seorang yang beriman. Rasulullah menyatakan, "Al-mu'minu ala dini khalilihi. Ar-rajulu ala dini khalilihi." Seseorang itu dinilai dari agama orang yang disukainya. Falyanzur man yukhaliluhu. Maka hendaknya dia perhatikan bersama siapa dia bersahabat. Ar-rajulu inda dini khalilihi. Seseorang dinilai dengan siapa dia bersahabat, berteman. Ya, maka hendaknya dia memperhatikan teman yang dijadikan sebagai orang yang dijadikan sebagai teman yang dekat tadi. Falyanzur man yukhaliluhu. Hendaknya dia perhatikan, ya, bersama siapa hendaknya dia berteman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menancapkan pada keimanan kita Al-Furqan, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita juga bisa memilih mana teman yang sejati dan mana yang bukan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.